We don't have to be worried, but we need to seriously prepare. Ya, jangan takut sebab kita melakukan persiapan dengan baik. Dalam ilmu manajemen risiko, kalian boleh berpikir senegatif-negatifnya satu kali ketika menyiapkan mitigasi. Setelah itu pastikan mitigasinya terlaksana. Yes, it. Ya, jadi jangan pikir negatif terus. Pikirlah satu kali untuk membuat rencana atau mitigasi. Itu yang saya inginkan. Ya, jadi itu pesan. Kita ikuti. Singapura ini nggak kena tarif ya. Dia tidak kena tarif spesial. Tapi dia make preparation supaya dia bisa mengambil posisi lebih baik pasca krisis. Itu dia. Ya. Jadi ini adalah opportunity bagi kita. Kalau kita memiliki mentalitas seperti dia, seperti negara Singapura, kita akan berada pada better position after crisis. Ya. Dan itu sudah kita buktikan. Nanti saya bahas sedikit. Oke, next slide. Tapi kalau kita yang namanya preparation, ambil yang enteng-enteng saja apa ambil yang worst case? Preparation nih. Worst case ya. Kita ingat berpikir mitigasi sekali aja. Habis itu berpikir positif. Worst case saja. Nah, kira-kira kalau dampak seperti 1930 terjadi di kita dengan tambahan masalah internal tadi, kita seberapa parah dibandingkan dengan COVID dan seberapa parah dibandingkan dengan Krismon? Ya, jawabannya jika perang tarif ini berkepanjangan seperti 1930, maka skor keparahan ada di 7,1. COVID skor keparahan 5. Krismon 9,1. So, lebih berat daripada COVID. Ya. Worst case-nya, be prepare, kita menghadapi situasi yang 1,5 kali lebih berat dari COVID. Ya, itu kesimpulannya. Siap nggak? Ya harus siap ya. Ingat, dengan persiapan dan strategi yang baik, ini adalah opportunity kita untuk mengambil better position. Ya itu ya, kuncinya situ ya. How likely, worst case ya, saya nggak tahu. Ya, sekarang aja masih balas-balasan ya. Sekali lagi disclaimer, ini belum tentu seperti ini, tapi pemodelan dilakukan dengan statistik dan best available information ya kayak gini. Ya ini nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya di slide itu. So kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya. Nah, berarti kita harus meredefine our products. Nah, berarti kita cukup banyak harus merelevasikan produk-produk kita secara cepat ke dalam tema-tema yang tadi saya sampaikan. Nggak bisa ditunda. Ya. Karena tadi kita prepare, ya, bukan berarti harus takut ya, tapi kita, kalau teman-teman ada ketakutan, make sure itu sebagai trigger untuk preparation. Karena kalau teman-teman sudah prepare akan lebih tenang. Ya. Dan kita ada berapa ratus orang yang sudah terbiasa berkolaborasi. Dan itu kita buktikan pada saat COVID. Ya. Tapi saya minta komitmen dari teman-teman semua bahwa ini adalah suatu yang extraordinary. Dua pilihan, mati atau semakin berjaya. No in between. Apa yang harus kita lakukan? Oke, pertama, worst case scenario berpotensi lebih berat dari COVID. Ya. Yang kedua, kita perlu special program, perlu special inisiatif, perlu special kolaborasi untuk bisa survive. Mempersiapkan hal terburuk, tapi hal terburuknya nggak jadi, lebih baik daripada kita nggak mempersiapkan hal buruk terjadi, betul nggak? Ya, expected the worst thing itu lebih bagus daripada kita santai-santai saja dan hal buruk terjadi. Ya. Kadang-kadang kita gimana besok lah. Biasanya juga gitu. Kita kalau makan nggak bisa. Ya jangan gitu. Ya. Kita mau ambil posisi nggak? Lihat negara termaju. Lihat Singapura. Apa yang diambil? Kemudian kolaborasi sudah menjadi DNA kita. Ya, jadi alhamdulillah ya, masing-masing nggak memikir diri sendiri. Kita punya reputasi baik ya, selama dalam krisis ketika COVID.
Why not kita gunakan cara itu dengan kita sesuaikan. Nanti mungkin Pak Arit akan sampaikan ya, beberapa hal. Dan sekali lagi, selalu ada opportunity dalam krisis. Banyak perusahaan yang menjadi sangat besar, sangat kuat gara-gara krisis. Dan pastikan itu adalah kita, ya. Mungkin demikian dari saya. Teman-teman pelajari sendiri asumsi dan seterusnya permodelannya. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima